بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dipertemukan kembali di majlis ilmu ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yakni buku yang berjudul, kalau diterjemahkan, taman bagi orang-orang saleh, yang bersumber dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan para rasul. Hari ini kita masuk pada pembahasan babul mujahadah. Kita masih membahas tentang babul mujahadah. Al-mujahadah itu maksudnya yakni seseorang bersungguh-sungguh ya untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah. Bersungguh-sungguh berjuang untuk selalu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bab mujahadah yang dimaksudkan dalam kitab ini. Jadi seseorang senantiasa berusaha semampunya, sekuat tenaga untuk selalu di atas ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuang melawan hawa nafsunya juga termasuk bab ini, ya. Ayat-ayat yang sebelumnya kita sebutkan, yakni diantaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang artinya, dan orang-orang yang senantiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk selalu di atas ketaatan kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan petunjuk, berikan hidayah kepada mereka. Berarti Allah menjanjikan kemudahan, ya. Allah akan berikan kemudahan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk selalu di atas ketaatan. Allah akan bantu, Allah akan tolong, Allah berikan pertolongan, Allah akan mudahkan itu semuanya. Karena wa innallaha la ma'al muhsinin, karena Allah, ya, dan Allah sesungguhnya bersama dengan orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Dan disebutkan pada ayat yang lain tentang masalah ini, sampai kapan kita harus bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Maka Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah Tuhanmu itu sampai datang kematian kepadamu. Berarti kita harus nantiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk selalu taat kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan hadis yang kedua terkait dengan babul mujahadah ini. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, sebagaimana yang diriwayatkan, ya, dari Tuhannya azza wa jalla. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala selain yang ada di dalam Al-Qur'an, yang biasa dikenal dengan hadis Al-Quds, yakni hadis qudsi, hadis Al-Qudusi, ya. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi ini secara terpisah disampaikan sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbeda dampak hukum dari membaca firman Allah dari hadis qudsi dengan Al-Quran. Kalau ayat-ayat di dalam firman Allah dalam Al-Quran ketika dibaca, maka di dalamnya mendapatkan pahala. Bahkan setiap hurufnya itu mendapatkan 10 pahala kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la naqulu alif lam mim harfun. Kami tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf saja, tidak. Tapi al alifu harfun wal lam harfun wal mim harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap pahala kebaikan itu, satu kebaikan itu minimal mendapatkan 10 pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang membaca hadis Al-Qudusi maka tidak mendapatkan keutamaan itu, ya, tidak berlaku keutamaan membaca hadis Al-Qudusi meskipun itu adalah firman Allah. Ia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana ketika membaca firman Allah di dalam Al-Qur'an. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di sini? Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, jika seseorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku 1 jengkal saja, maka aku akan mendekatinya 1 hasta. Ya. 1 jengkal itu 1 kilan, ya. Bahasa kita itu 1 kilan. Ya, kalau hasta berarti satu hasta tangan itu. Berikutnya, wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau dia, hambaku itu, mendekatkan diri kepadaku 1 hasta, maka aku akan mendekatinya 1 depa. 1 depa itu 2 kali hasta, ya, 2 kali hasta. Wa idza atani yamshi ataitu harwalatan. Kalau dia, yakni hambaku itu, mendatangi aku dengan berjalan kaki, ataituhu harwalatan, niscaya aku mendatanginya dengan berlari kecil. Rawahu Al-Bukhari. Ini adalah hadis kudusi yang agung, ya. Salah satu dari hadis-hadis yang mendorong seseorang, ya, mendorong seorang muslim untuk bermujahadah, untuk bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hadis yang memberikan semangat, ya, memberikan semangat untuk memperbanyak ibadahnya, untuk memperbaiki kualitas ibadah yang dilakukannya, memperbaiki kualitas amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini salah satu hadis yang agung, ya, yang bisa mendorong itu, ya. Ketika seseorang muslim itu merasakan, ya, merasakan bahwa kalau semakin ia mendekatkan diri kepada Allah, maka kemudian Allah senantiasa justru mendekat, ya, kepada hambanya itu, bahkan mendekatnya melebihi yang dilakukan oleh hambanya, maka sungguh ini akan dapat memberikan pengaruh yang positif, pengaruh yang luar biasa kepadanya, kepada orang tersebut, untuk bersemangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini diantara hal yang membuat seseorang itu semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh tidak ada kenikmatan yang bisa mengalahkan ini, kenikmatan di dunia, ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan dan menandingi kenikmatan ketika seseorang dekat kepada Allah dan Allah semakin dekat kepadanya, ya. Dan ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tentu mendekatkan diri itu adalah dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amal saleh, untuk menjaga perintah-perintah Allah, menjaga dirinya dari larangan-larangan Allah, berbakti kepada orang tua, ya, mendidik anak-anaknya, mendidik istrinya, berbuat baik dengan tetangga, dan seluruh kebaikan-kebaikan itu, ya. Dan kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ketika orang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh, maka ada hal yang baik yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Allah akan munculkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kepada siapapun, bahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan memberikan dia atau menumbuhkan padanya rasa kasih sayang, rasa cinta. Dan cinta di sini tidak disebutkan secara khusus, maka ini secara mutlak, berarti cinta kepada apapun, kepada siapapun, cinta kepada keluarganya, cinta kepada, dan cinta yang terbesar tentu yang tidak bisa dikalahkan adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya,
ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta seseorang hamba kepada Allah dan Rasulnya itu adalah kenikmatan, betul-betul kenikmatan, ya, kenikmatan dari Allah, dan itu adalah kenikmatan iman seseorang. Orang bisa menikmati manisnya keimanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayatnya, salatun man kunna fihi halawatul iman. Ada 3 orang, ada 3 golongan orang yang kalau ada 3 hal itu melekat pada dirinya, ya, kalau ada hal yang melekat pada dirinya, maka dia merasakan nikmatnya iman. Yakni yang pertama Nabi menyebutkan, ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yakni kalau seorang hamba memiliki rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari apapun, maka ini berarti dia merasakan kenikmatan iman. Dan semuanya itu bersumber dari apa? Tadi kita membicarakan tentang mujahadah, seseorang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh. Selama usahanya itu dibarengi dengan kesungguhan untuk membuktikan keimanannya yang ada di dalam hatinya itu dengan amalan-amalan saleh, maka Allah akan senantiasa menumbuhkan rasa rahmat, rasa kasih sayang pada dirinya, rasa mencintai. Cinta kepada siapa? Kepada siapapun, kepada makhluk-makhluknya, kepada tetangganya, kepada keluarganya. Dan cinta tertinggi tentu yang tidak bisa tergantikan adalah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang selain keduanya, melebihi dari cintanya kepada apapun. Ini adalah orang yang mendapatkan kenikmatan iman. Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibron taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadis yang kita baca dari Anas bin Malik, jika seorang hamba mendekatkan kepada diriku sejengkal, ya, mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatinya 1 hasta. Di sini di antara ulama menjelaskan, ya, makna dari hadis ini diantaranya adalah ketika seorang hamba melakukan sebuah ketaatan sekecil apapun, Allah akan memuliakan dia dengan pahala yang jauh lebih besar dari apa yang ia lakukan. Masya Allah, ya. Kita melakukan ketaatan sekecil apapun, ya, kecil sekali ketaatannya kepada Allah, tapi Allah datang kepadanya dengan membawa kemuliaan pahala yang jauh berlipat-lipat kepadanya. Karena dalam hukum hitungan pahala, ya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu amal ibni adam yudha'af bi asyri amsalihha. Seluruh amal soleh manusia itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat, ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, illa siyam, kecuali puasa. Kalau puasa itu tidak disebutkan karena sangat banyak lipatannya. Tapi bahasan kita adalah tidak ada satu amal saleh di sisi Allah kecuali Allah akan datangkan pahala yang jauh lebih besar dari apa yang dilakukan. Kalau hambaku, kata Allah, seolah-olah Allah mengatakan, kalau hambaku melakukan sedikit saja ketaatan, aku datangkan dengan banyak kebaikan kepadanya. Masya Allah, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu kita puji, Ar-Rahman Ar-Rahim, itu di situ. Urusan memberikan kebaikan, pahala kebaikan, itu Allah tidak pernah menggunakan sifat maha adilnya. Tidak pernah satu kebaikan dinilai satu pahala kebaikan, satu amalan baik dinilai dengan satu pahala kebaikan. Tidak pernah Allah menilai dengan itu. Yang berlaku di sini adalah setiap satu amal saleh minimal dilipat gandakan kebaikannya untuknya itu 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ketika seorang hamba mendatangkan satu ketaatan kecil kepada Allah, Allah datang dengan sesuatu yang lebih besar, ya. Allah berikan persembahan yang lebih besar untuk hamba-hambanya tadi itu. Maka setiap bertambah ketaatan seorang hamba, maka semakin bertambah pula pahala-pahala yang dia raihnya. Dan ketika pahala-pahala begitu banyak ia kumpulkan, ia raihnya, maka semakin cepat ia mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ada yang memaknai ini memang mendekat secara fisik, ya, mendekat secara fisik, bukan diartikan seperti yang tadi. Di antara ulama menjelaskan Allah memang mendekatkan diri kepada hambanya, namun kita tidak tahu, kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana sifat Allah mendekat itu. Tapi yang jelas, ya, Allah setiap malam itu turun ke langit dunia.
setiap malam turun ke langit dunia, sebagaimana dalam Sahih Bukhari disebutkan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kullal lailah, setiap malam Allah turun ke langit dunia, hina yabqa sulusal lail au syatrah au kama qala, ketika sudah masuk sepertiga malam atau di tengah malamnya itu. Dan kemudian yaqulu, Allah mencari hamba-hambanya, hal min mustaghfirin fa aghfirullah, mana hambaku yang minta ampun kepadaku pasti aku akan ampuni, hal min taibin fa atubu alaih, mana yang bertobat kepadaku malam ini pasti aku akan terima tobatnya, hal min sa'ilin fa u'ti, mana yang minta sesuatu, mana hambaku yang minta apa, pasti aku kasih, pasti aku kasih, ya. Hal min da'in fa astajibulah, mana hambaku yang berdoa, doa apa saja aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam turun ke langit dunia, sedangkan langit ada 7. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Jadi ini menunjukkan inilah adalah bentuk Allah mendekat, sifat Allah mendekat kepada hamba-hambanya yang melakukan qiyamul lail di sini dalam hadis tadi itu. Dan itu tidak berlaku kecuali kepada orang-orang yang gemar dan mendapatkan hidayah, diberikan rizki oleh Allah untuk bisa bangun malam. Tidak semuanya bisa bangun malam, ya. Terkadang kita bisa setahun penuh diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa bangun malam qiyamul lail, tapi tahun berikutnya banyak yang bolong, bisa seperti itu. Maka bersyukurlah saudara-saudara kaum muslimin, ya, di antara kita yang diberikan rezeki untuk bisa bangun malam minimal setengah jam atau 1 jam sebelum salat subuh, paling tidak diisi dengan qiyamul lail. Jadi orang-orang yang bisa menegakkan qiyamul lail itulah yang mendapatkan keutamaan ini tadi. Allah mendekat itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang gemar melakukan qiyamul lail. Setelah tidur ba'da isya, ya. Kalau di sini mungkin jam 8, jam 9 sudah tidur, nanti bangun jam 3, ya. Bangun jam 2, bangun jam 1, ya. Diisi dengan qiyamul lail, ya. Sekali lagi keutamaan ini hanya berlaku kepada orang-orang yang menegakkan qiyamul lail. Dan inilah bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah memaknai sifat Allah itu mendekat, ya. Allah sudah menetapkan bahwasanya dirinya mendekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ya. Wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Allah sudah menetapkan dirinya itu dekat. Allah juga dalam hadis qudsi tadi menegaskan bahwasanya Allah akan mendekati hambanya. Ketika hambanya mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah juga akan mendekati hambanya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah akan memaknai sesuai dengan harfiahnya, ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam redaksi hadis itu. Tidak menafikan, tidak merubah makna itu dari makna aslinya. Ya sudah, dimaknai sesuai dengan makna apa yang ada itu. Namun kita tidak boleh, Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menyerupakan dengan makhluknya, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan apapun. Kita tidak perlu membayangkan bagaimana Allah mendekat itu. Kita tidak perlu bertanya tentang bagaimana tata caranya Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Tidak perlu kita mempertanyakan hal itu. Kita hanya perlu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah menetapkan bahwasanya ia mendekat, maka kita tetapkan dia Subhanahu wa taala juga mendekat. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, hal yang senada dengan hadis tentang kedekatan hamba, ya. Yakni kalau hamba Allah atau manusia itu mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan mendekatkan diri padanya. Ini juga pada hadis lain dalam Sahih Bukhari juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi, ya. Allah berfirman, fa in wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku akan menyertai hambaku ketika dia selalu mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau hambaku itu mengingatku pada dirinya, hanya mengingat pada dirinya, maka aku juga akan mengingat hambaku itu pada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in dzakarani fi malain,
Kalau hambaku itu mengingatku, menyebutkan namaku di hadapan orang-orang banyak, di hadapan sekumpulan manusia, zakartuhu fi malain khairun minhum. Aku akan menyebutkan di sekumpulan makhluk-makhluk terbaikku. Siapa mereka? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar misalnya, kita sedang berzikir itu, Allah akan mengingat kita. Masya Allah, setiap ucapan kita berzikir kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Mulai bangun tidur kita sudah mengatakan alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, sebuah zikir. Berarti kita ingat Allah, Allah akan mengingat kita. Kalau Allah sudah mengingat kita, Allah akan membantu dan menolong kita untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, masuk kamar mandi berzikir, ya. Ya, keluar kamar mandi berzikir, ghufranak. Keluar rumah mau makan, bismillah, ingat Allah, berzikir. Dan kita dengan syariat-syariat yang Allah tetapkan untuk kita, itu ternyata semuanya memang mengarahkan agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan syariat yang sempurna ini. Mulai bangun tidur sampai ketika di rumah, kemudian pakai baju, masuk kamar mandi pakai baju, keluar makan, keluar rumah, ya, di jalan masih berzikir, masya Allah. Sampai ketika mau tidur tetap menyebut nama Allah, bismillah, ya, bismika Allahumma amut wa ahya, bismika. Selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menyebut itu. Dan apalagi kalau kita menyebutkan nama-nama Allah, kita menjelaskan tentang keagungan Allah di hadapan manusia, ngobrol dengan teman, masya Allah, ya, Allah luar biasa dalam memberikan kita nikmat ini. Ketika ia menyebutkan itu di hadapan teman-temannya, maka Allah berjanji akan menyebutkan kebaikan ini, si fulan ini, di hadapan para malaikatnya, di sekumpulan makhluk-makhluk terbaiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak senang kalau nama kita disebut di hadapan makhluk terbaiknya Allah, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, menantang, membantah, menolak perintah Allah, tidak pernah sedikit pun. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa taat. Ada perintah apa, segera laksanakan. Ya. Maka tentu kita semuanya bahagia kalau kita disebutkan, dipuji nama-nama kita di hadapan para malaikatnya, ya. Jadi inilah, masya Allah, ya, keutamaan yang besar ini hanya dimiliki oleh orang-orang Muslim, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berusaha, bermujahadah, ya, berusaha maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keutamaan yang begitu banyak. Apakah Allah butuh dengan kita? Allah sama sekali tidak butuh dengan kita sama sekali. Allah tidak butuh, kita menyebutnya itu tidak butuh. Justru kita yang butuh untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan hal ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, antumul fuqara ilallah. Kalian semuanya itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah, wallah huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah itu maha kaya dan maha terpuji, tidak butuh dengan kalian. Tapi kita yang butuh kepada Allah. Karena kenapa Allah tidak butuh kepada kita? Karena Allah yang memiliki kita semuanya. Pemilik alam semesta, Rabbul Alamin. Tuhan pemilik semesta alam. Semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit-langit dan di bumi hanya milik Allah. Ketika lillahi disebutkan di awal, harusnya kalau dalam struktur bahasa Indonesia itu disebutkan ma fis samawati wal ard lillah. Apa yang ada di langit-langit dan bumi adalah milik Allah. Tetapi kalau milik Allahnya disebutkan di depan lillahi ma fis samawati wal ard, itu ada pengkhususan di situ, penyempitan di situ. Hanya milik Allah lah, artinya jadi ada hanyanya. Hanya milik Allah saja seluruh apa yang ada di langit dan bumi. Innallaha huwal ghaniyul hamid, dan Allah maha kaya. Ya, siapa kita dibandingkan Allah, ya?
Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, kita lemah, ya. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Kaya, kita berapa kekayaan orang di dunia, ya. Sekaya-kayanya orang tidak bisa memiliki satu bumi, tidak bisa, ya. Satu pulau aja belum tentu dimiliki, 2 pulau belum tentu dimiliki, tidak bisa memiliki satu bumi, sedangkan Allah memiliki semua yang ada di langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Lanjutan dari hadis tadi menyebutkan, jika hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu hasta, maka aku akan mendekatkannya dengan satu depa atau 2 hasta. Berarti Allah menghadirkan sesuatu yang lebih besar, pahala yang lebih besar, keutamaan yang lebih besar kepada hamba-hambanya yang melakukan sebuah ketaatan saja. Dan ini menunjukkan kesempurnaan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kelembutan Allah itu terbukti dari itu. Ya, terbukti dari itu. Sangat lembut terhadap hamba-hambanya, sangat kasih sayang terhadap hambanya, sangat memuliakan hamba-hambanya. Tadi dibuktikan, lakukan satu ketaatan kecil, Allah datangkan dengan pahala yang jauh lebih besar. Subhanallah. Ya. Maka bahkan ketika kita berzikir ya, kadang kita itu berzikir, subhanallah, alhamdulillah, kadang itu cuma keluar dari lisan dan tidak bertadabbur dan tidak memahaminya dengan benar, banyak kelalaian ya. Kadang hanya berucap lisan saja. Meskipun demikian Allah tetap akan berikan yang terbaiknya. Allah berikan kebaikan yang banyak. Masya Allah ya. Padahal kita lalai. Kadang cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang terlalu cepat, kadang tidak memberikan haknya ya. Kadang masih mikir kemana-mana tapi lisannya subhanallah ya. Tapi lihat Allah, apakah kemudian menyia-nyiakan amalan itu? Tidak. Allah tetap berikan pahala yang begitu banyak kepada orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Jika hambaku mendatangiku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan mendatanginya dengan berlari kecil. Ya. Sekali lagi inilah ketika kita melihat begitu besar ya kemuliaan, keutamaan yang Allah berikan kepada kita, berlipat-lipat kepada kita, maka ini adalah hal yang bisa mendorong kita semuanya untuk semangat bersungguh-sungguh melakukan atau mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih lagi ketika seorang sujud, dan sujud itu adalah tempat terdekat seorang hamba dengan Rabbnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih wa huwa sajid. Kondisi terdekatnya seorang hamba dengan Rabbnya yakni ketika sujud. Itulah kenapa sholat itu adalah amalan yang begitu luar biasa, karena di dalamnya manusia itu selalu bersujud kepada Allah. Ada momen seseorang itu dalam kondisi terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat 2 rakaat berapa kali sujud itu? Berapa kondisi terdekat ia miliki dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat kita berusaha untuk mengisi. Salat wajib kita utamakan. Kita berusaha menjaga salat wajib kita ya. Salat yang bermakna, salat yang khusyuk. Kemudian setelah itu baru kita hiasi salat wajib itu dengan salat-salat rawatib. Karena salat yang paling dekat dengan salat wajib itu adalah salat rawatib. Kemudian dengan salat malam. Salat malam itu adalah salat yang terbaik setelah salat wajib. Kemudian baru diisi dengan salat-salat yang lainnya, salat tahiyatul masjid ya, dan salat-salat yang lainnya. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah. Itulah kenapa salat itu menjadi salah satu ibadah yang paling agung dan mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena di dalam salat tadi itu ada kondisi seorang dalam kondisi terdekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana tidak, seorang hamba di situ menunjukkan betapa rendahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
menunjukkan ketundukannya kepada Allah. Ia meletakkan hal yang berharga yang ia miliki, wajahnya ia tempelkan ke lantai, ke tempat sujud, termasuk hidungnya dia tempelkan ke tempat sujud, menunjukkan ini adalah bentuk ketundukan dan sikap rendah diri seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sikap tawadhu seorang kepada Allah, sikap tunduk seseorang kepada Allah dengan cara seperti itu. Dan ketika momen itulah disunahkan untuk memperbanyak doa. Fa'aksir fihi ad-du'a, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah doa di waktu sujud, ya. Sujud apapun, bukan sujud tertentu, sujud yang terakhir saja, tidak. Ketika kita salat sunnah, di setiap sujud, ya, di mana di setiap sujud tidak boleh mengkhususkan menganggap bahwasanya sujud yang terakhir itu adalah sujud yang terbaik, karena tidak ada dalil yang menyebutkan hal itu. Kita masuk ke hadis yang ketiga. Jadi itulah kaum muslimin rahimakumullah. Ketika seorang mendekatkan diri kepada Allah, termasuk ketika sujud, itulah waktu momen yang terbaik, ya, bagi kita untuk mengungkapkan keinginan kita kepada Allah, karena di situ ketika sudah dekat, yakni potensi untuk diterima doa itu lebih besar, kemungkinan lebih diterima doa itu lebih dekat untuk diterima oleh Allah itu ketika kita begitu dekat dengan Allah ketika waktu sujud, apalagi di waktu malam, ya, qiyamul lail, sujud berlama-lama, itu momen-momen yang terbaik, ya. Hadis yang ketiga, Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas, ya, yang namanya Abdullah, ya, Abdullah Ibnu Abbas, ya. Dan radhiyallahu anhuma berarti, ya, karena Abbas ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau juga masuk Islam. Paman Nabi itu ada 4, 2 kafir, 2 muslim, ya. Yang kafir itu Abu Talib dan Abu Lahab, ya, keduanya di neraka. Kemudian yang muslim adalah Hamzah, ya, yang sudah masuk Islam duluan dan mati dalam keadaan syahid. Kemudian yang kedua adalah Abbas. Lah ini yang meriwayatkan adalah putranya Abbas, Ibnu Abbas, ya. Anak pamannya, berarti apa, sepupu nggih? Sepupu, ya, insyaallah, ya. Anaknya paman, iya, insyaallah sepupu, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, ia bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani, 2 nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, 2 nikmat yang manusia itu banyak menyesalinya, ya. Ada 2 nikmat yang banyak manusia itu menyesali keduanya, karena keduanya itu, yakni as-sihhah wal faragh, yakni kesehatan dan waktu luang. Disebut maghbun, maghbun itu lebih tepatnya diartikan adalah yakni disesali, seperti dalam firman Allah menyebutkan al-ghubun, ya, taghabun, zalika yaumut taghabun. Pernah mendengar surat ini, ya? Jadi surat at-taghabun, ada surat sendiri at-taghabun, itu surat tentang penyesalan orang-orang kafir ketika di akhirat nanti, ya, at-taghabun. Jadi di sini maghbun dari kalimat taghabun, menyesal, ya, menyesal. Ya, seperti dalam surat At-Taghabun tadi, ya. Zalika yaumut taghabun. Orang-orang kafir nanti akan menyesal. Ia menyesali kenapa di dunia dulu tidak beriman kepada Allah, tidak beramal saleh. Ya, mereka menyesal. Makanya disebut yaumut taghabun. Itu hari kiamat itu adalah hari penyesalan bagi orang-orang kafir. Yaumut taghabun. Maka di sini kita artikan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak disesali, ya, oleh manusia. Banyak manusia menyesali 2 nikmat ini. Padahal 2 nikmat, ya, Allah sudah berikan, tapi nanti akan berujung dengan penyesalan, yakni as-sihhah wal faragh, yakni kesehatan dan waktu luang, ya, kesehatan dan waktu luang. Ya, itulah tadi kita sebutkan at-taghabun, penyesalan. Orang-orang kafir ketika di akhirat itu mereka merasa
mereka merasa menyesal, kenapa dulu saya tidak beriman dengan nabi dan rasul yang Allah utus kepada saya. Orang-orang kafir mengatakan itu, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, mereka mengatakan, kalau seandainya saya dulu memberikan atau mempersembahkan amal-amal baik kepada Allah, beriman kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, beramal saleh kepada Allah. Nyesal itu di belakang, ya. Nyesal itu di belakang, dan itu yang diucapkan oleh orang-orang kafir. At-taghabun, ya. Bukan hanya orang kafir saja yang menyesal sebenarnya, tapi orang beriman pun banyak yang menyesali. Sudah beriman, masuk surga, masih ada yang disesalinya. Kenapa saya tidak lebih baik lagi dari yang sekarang ini? Lihatlah ketika kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ahli Al-Qur'an. Orang-orang yang senantiasa menunaikan haknya Al-Quran setiap hari, setiap saat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuqalu li sahibil Quran, nanti di hari kiamat, orang yang ahli Quran, yang senantiasa membaca Quran, memahaminya, mengamalkannya, mempelajarinya, ya, itu ketika di akhirat nanti, di surga nanti, disuruh baca Qurannya disuruh kembali lagi membaca Qurannya. Iqra. Dikatakan kepada ahli Quran, wahai ahlul Quran, iqra warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca Al-Quran terus di sini, baca dengan tartil, dengan indah, sebagus mungkin, sebagaimana kau dulu setiap hari melakukan itu di dunia. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian yang menyeru itu mengatakan, fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Kau nanti dapat surganya itu sesuai dengan di mana ayat kau berhenti yang kau baca itu. Sudah berapa banyak ayat yang kau baca, sudah berapa ayat yang kau tadabburi, sudah berapa ayat yang kau amalkan. Semakin banyak, semakin tinggi derajat yang kau dapatkan di surga. Karena kita tahu surga ada berapa derajat? Ada 100 derajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannah mi'atu darajat. Surga itu ada 100 derajat. Ma baina kulli darajataini minhuma kama baina samai wal ard. Satu tingkat di surga dengan tingkat yang lainnya itu jaraknya itu seperti jarak antara ujung langit dan bumi. Terlalu jauh sekali. Bandingannya satu derajat dengan satu tingkat surga dengan tingkat yang lainnya. Setinggi langit dan bumi. Masya Allah. Makanya tadi orang yang ahli Quran itu merasa, kenapa ya kok dulu saya berhenti sampai di sini? Padahal sudah di surga yang tinggi. Ahli Quran di surga yang derajat yang tinggi, kemudian ia merasa menyesal, kenapa saya tidak bisa lebih baik dari yang sekarang ini? Masih menyesal. Orang beriman saja menyesal, merasa kurang untuk melakukan kebaikan-kebaikannya ketika di dunia. Jadi itu. Maka disinilah kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi kita bicara tentang hadis yang kita bicarakan. Nabi mengabarkan bahwa ada 2 nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia yang ternyata banyak orang itu nanti akan menyesalinya di hari kiamat. Kenapa? Karena tidak menggunakannya sesuai dengan pada tempatnya, ya. Tidak digunakan pada tempatnya, tidak digunakan untuk kebaikan. Sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan waktu luang, ya. Tapi tidak digunakan sebaik mungkin untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah kaum muslimin rahimakumullah. Dan kalau kita lihat yang namanya keadaan seseorang di bumi ini selalu mengalami dinamika, ada perubahan. Kalau sekarang sehat, nanti akan ada masa sakit dan nanti akan bisa kembali sembuh lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada perubahan. Ketika ada masa luang, berarti nanti akan ada masa sibuk. Ya, ada masa sibuk. Ya. Jadi memang keadaan di dunia bagi manusia itu akan mengalami perubahan-perubahan itu. Ya. Kalau ada masa sehat, nanti akan ada masa sakit. Jadi jangan orang kalau sudah mengalami sakit, itu sudah akan mengurangi kesempurnaan amalan ibadah yang dilakukannya. Tentunya berkurang. Ketika kita diberikan kesehatan, kita bisa datang ke masjid 5 waktu, sholat bisa berdiri. Ketika linu, Pak, subhanallah, ya, pas linu kabeh saiki tidak bisa ngangkat, bisa sholat dengan berdiri, ya, berdiri berat sekali harus duduk, ya, tidak bisa. Ketika dalam keadaan sakit, demamnya luar biasa,
dia tidak bisa berdiri. Padahal salat yang terbaik tentu adalah dengan keadaan berdiri, dan itu menjadi rukun. Sholli qa'iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan salatlah kalian dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau tidak bisa berdiri baru duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jam, kalau tidak bisa duduk pula maka lakukan dengan berbaring. Tentu yang lebih utama adalah yang berdiri. Orang kalau sakit, ya, dalam keadaan lemas, terbaring di atas ranjangnya, maka tidak bisa menunaikan sholat dengan berdiri. Tidak bisa lagi ke masjid. Tidak bisa ke masjid. Orang ketika diberikan sakit, suara, gangguan suara, katel misalnya, tenggorokan, subhanallah, baca Quran apa enak? Susah sudah. Baca Quran itu biasanya bisa dengan tartil, kita berikan panjang pendeknya enak. Tapi kalau sudah batuk, pasti putus-putus itu bacaannya. Bismillah, alhamdulillah, seperti itu. Tidak nikmat, sehingga akhirnya mengganggu konsentrasinya dalam membaca, ya. Dan itulah orang kalau dalam keadaan sakit seperti itu. Demikian juga orang kalau sudah dalam keadaan sibuk, ya. Ya. Ketika diberikan waktu luang, ia tidak digunakan untuk beribadah, tapi digunakan untuk senang-senang. Allah mengingatkan masalah ini, jangan tertipu dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu hanya kesenangan yang menipu, ya, kesenangan yang menipu, ya. Itulah kenapa banyak orang yang melupakan dua nikmat ini tadi. Banyak orang melupakan nikmat ini tadi karena tertipu dengan dunia. Ada sebuah riwayat an Rifa'ah bin Rafi' qala, dari Rifa'ah bin Rafi' ia berkata, qama Abu Bakar As-Siddiq 'alal mimbar. Dulu pernah Abu Bakar As-Siddiq itu berdiri di atas mimbar, summa baka, tiba-tiba ia menangis. Faqala, dan ketika di mimbar itu Abu Bakar mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'amal awal 'alal mimbar summa baka. Dulu Nabi ketika di tahun pertama hijrah berdiri di atas mimbar ini, beliau nangis saat itu. Jadi Abu Bakar di situ mengingat Nabi yang saat itu terlihat menangis sedih, sehingga Abu Bakar pun waktu itu ketika di atas mimbar yang sama tapi Nabi sudah meninggal, itu teringat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi pernah di atas mimbar ini di tahun pertama hijrah, nangis beliau di atas mimbar ini. Faqala, kemudian ia berkata, ia bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu di atas mimbar mengatakan, salullahal afwa wal afiyah, kalian semua mintalah kepada Allah ampunannya dan mintalah kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesehatan atau keselamatan kepada Allah. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun nikmat yang diberikan kepada Allah kepada seseorang setelah keimanan, ya, yang lebih baik daripada keselamatan. Jadi iman itu bergandeng dengan keselamatan atau kesehatan, ya. Apa nikmat apa yang lebih baik setelah keimanan? Keselamatan, kesehatan, ya, kesehatan. Nabi yang berpesan seperti itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan sampai sambil menangis itu berpesan kepada kaum muslimin saat itu. Karena beliau mengetahui bahwasanya umatnya itu banyak yang terjatuh pada fitnah dunia, itu banyak ujian dunia, tertipu dengan dunia itu banyak. Dan tentunya besarnya pengaruh syahwat dan ambisi dalam masalah harta. Banyak kaum muslimin yang fokus untuk menimbun harta untuk kebahagiaan dunianya saja tanpa melihat manfaat untuk akhiratnya. Ya. Jadi inilah tadi disebutkan bahwasanya hal yang dipesankan, diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan kaum muslimin, kalian semua mintalah keimanan kepada Allah. Ya, mintalah keimanan dan mintalah kesehatan atau keselamatan. Tadi kita sudah membahas bahwasanya kalau masalah keimanan, ya, keimanan itu adalah menjadi ampunan dari Allah itu menjadi landasan kebahagiaan seseorang di akhirat. Adapun kesehatan dan keselamatan itu menjadi hal yang bagus untuk ketika di dunia, landasan kebaikan di dunia. Tadi kita sebutkan bagaimana seseorang tidak bisa membuktikan keimanannya di dalam hati
dengan maksimal karena sakit, ya, maka kesehatan itu adalah hal yang mutlak yang dibutuhkan. Makanya selalu kita meminta agar diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Kita punya diajarkan doa untuk seperti itu. Ya Allah, kami memohon kepadamu ampunanmu. Kalau ampunan ini, pasti ampunan ini sebagai landasan kebahagiaan di surga. Karena tidak mungkin orang masuk surga kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afiyah, dan afiyah, berikan kami keselamatan dan kesehatan di dunia, karena kesehatan itu adalah landasan seseorang untuk bisa mewujudkan dan membuktikan keimanan di dalam hatinya dalam bentuk amalan-amalan yang nyata, yang amalan-amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang tidak bisa qiyamul lail kalau dalam keadaan sakit, tidak bisa, ya. Greges. Kena greges itu tidak bisa, mau qiyamul lail berat, ya. Berat mau qiyamul lail. Ya. Termasuk hal yang berikutnya yang disesalkan oleh banyak orang adalah masalah kesibukan. Orang sudah diberikan waktu yang luang tapi tidak digunakan. Cobalah kita ketika urusan akhirat, jangan pernah kita mengatakan saya lagi sibuk. Sesibuk-sibuknya manusia di dunia paling kerja berapa? Pagi sampai sore 8 sampai 10 jam. 10 jam lah sibuk sudah masalah dunia. Sisa waktu 14 jam. Anggap untuk tidur 6 jam. Masih ada 8 jam. Ini 8 jam dimaksimalkan untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jangan mengatakan saya tidak sempat untuk berzikir. Tidak ada kata tidak sempat untuk berzikir, tidak ada. Tidak ada kata tidak sempat untuk menelpon orang tua, itu tidak ada. Tidak ada. Banyak waktu kita untuk bisa mengisi 8 jam yang tersisa itu untuk kebaikan-kebaikan. Iya. Dalam sehari 24 jam. Anggap saja kita kerja 10 jam sehari, sudah mikir dunia mulai pagi sampai sore. Ada waktu sisa 14 jam. 14 jam terpotong 6 jam untuk tidur. 8 jam waktu yang banyak untuk diisi dengan kebaikan-kebaikan dalam seharinya. Maka kita lihat, kita introspeksi diri. Dari 8 jam yang kita diberikan oleh Allah setiap hari. Dalam setahun kita gunakan untuk apa 8 jam yang itu? Sudahkah, kalau kita mau introspeksi diri, sudah berapa lama kita membaca Al-Quran dalam 1 tahun ini? Sudah berapa buku yang bermanfaat yang terkait dengan agama yang sudah kita hatamkan? Kita sudah mengisi waktu dengan menuntut ilmu berapa jam dalam setahun ini? Perlu kita tanyakan itu. Tapi intinya di sini, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu dan keluangan waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah senantiasa menolong kita semuanya untuk bisa mengisi atau mengisi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah berikan petunjuk kepada kita, Allah berikan rezeki kepada kita agar kita senantiasa bersungguh-sungguh dan berjuang untuk selalu berada di atas ketaatan kepada Allah dan istiqomah di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.